Baik, kita mulai pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Oke, Ibu akan share materinya ya. Di sini sebentar. Oke, ini ya. Sebelum ke perusahaan jasa, Ibu akan praktek dulu yang di perusahaan manufaktur ya. Ini tolong diperhatikan. Nanti Anda juga Ibu tugaskan lagi ya untuk mengerjakan soal ini ya. Oke, silakan ini soalnya. Jadi bagaimana sih penerapan ABC untuk perusahaan manufaktur? Manufaktur itu kan dia memproduksi barang mentah menjadi barang jadi ya, Kian Hermawan, ya kan? Betul, Ibu. Misalnya Anda akan memproduksi tas kulit, nah itu kan dari bahan mentah kulit menjadi tas kulit. Nah sekarang bagaimana kita menghitung harga pokok tapi dengan sistem ABC? Kalau yang sebelumnya kan Anda menggunakan harga pokok proses dan harga pokok satu lagi apa kemarin? Pesanan, ya kan sudah. Nah, sekarang yang dengan ABC. Nah, di sini ini terlihat ya slide-nya ya. Jadi di sini ada PT Internasional Elektron, dia menghasilkan 2 speaker. Berarti ini dia perusahaan manufaktur membuat speaker ya. Nah, speaker ini dia ada 2 model ya. Dua model ya. Yang pertama adalah model Deluxe, yang kedua adalah model regular. Nah, si kedua jenis produk tersebut ternyata dia ekspor ke negara-negara Asia. Berarti dia ngejualnya tidak di Indonesia saja. Ya, Dini Nurbayanti. Jadi dia ngejual barangnya di ekspor. Nah, diekspornya kemana? Ke negara-negara di Asia. Ya, seperti itu. Nah, jadi dia memproduksi speaker. Speakernya ada 2 macam. Nah, di sini diketahui di soal ya, dari memproduksi speaker ini diinformasikan ada informasi mengenai jam kerja. Ya, ini ada jam kerja. Oke. Oh, ini yang tadi ya. Nah, ini ya. Jadi ada ini tabel ya, produk dalam jam tenaga kerja langsung per unit ini ya di Nurbayanti. Kemudian produknya ini tahunan. Nah, kemudian ini adalah total tenaga kerja langsung. Ini karena di PPT ya, Dini jadi si tenaga kerja langsungnya loncat ke sini. Sebetulnya kerja langsung ini masuk ke sini nih ya. Jadi ini tuh total tenaga kerja langsung gitu ya, seperti itu. Ya, jadi di sheet yang pertama adalah jam produk per jam, kemudian jam tenaga kerja langsung per unit, kemudian produk ini adalah berdasarkan tahunan, sedangkan ini adalah total tenaga kerja langsung maksudnya. Nah, di sini ada 2 tipe, tadi dia memproduksi speaker ya, yang pertama adalah deluxe dan yang kedua adalah reguler. Nah, si deluxe ini produk dalam jam ini adalah 9.000 ini ya, 9.000 yang dia produksi. Produknya di 9.000. Nah, si model reguler itu adalah 36.000 ya. Terus jam tenaga kerja langsung per unitnya kalau yang deluxe adalah 1,8. Produk tahunannya di sini adalah 5.000 per unit ya, 5.000 per unit. Kemudian yang reguler ini jam tenaga kerja langsungnya adalah 0,9, produk tahunannya adalah 30.000 per unit ya. Kemudian jumlah tenaga kerja langsungnya adalah 27.000 dan di sini adalah 36.000 ya untuk yang reguler. 27.000 untuk yang reguler. Nah, di sini ada informasi tambahan untuk model produk perusahaan ya, berarti kan 2 model ini ya Dini ya. Nah, model deluxe-nya kalau terkait dengan bahan langsung per unit ini memerlukan 72 US dollar ya, bahan langsung. Sedangkan kalau yang model reguler itu cukup 50 US dollar bahan langsung per unitnya. Ya, kemudian tarif tenaga kerja langsungnya adalah 10 dolar per jam. Ya, 10 dolar per jam. Itu ya informasi yang pertama. Kemudian informasi yang selanjutnya adalah pembuatan model Deluxe lebih kompleks dibandingkan dengan reguler, ya, sehingga pembuatan model Deluxe memerlukan peralatan khusus, ya, dibandingkan dengan yang reguler, ya.
Nah, jadi di sini ada informasi nih, ya, untuk adanya kebutuhan di poin 4 ya, maka perusahaan akan menggunakan ABC dalam menetapkan cost overhead pabrik pada produk dalam laporan keuangan eksternal. Nah, 3 pool biaya aktivitas telah teridentifikasi dini. Yang pertama, pool biaya aktivitas ada 3 ya. Setup mesin, ukurannya adalah aktivitas, estimasi cost overhead-nya adalah 360 US dollar. Kemudian yang kedua adalah proses khusus. Ukurannya jam per jam setup. Nah, nilainya estimasinya adalah 180 US dollar. Sedangkan pabrik umum, ya untuk tool biaya aktivitas pabrik umum, ukurannya adalah jam mesin. Ya, Widyaningsih ya, jam mesin. Dan estimasinya 1.260. Nah, total estimasi cost overhead ukurannya jam tenaga kerja langsung. Nah, ini ditotalin semua Widyaningsih ya dari 360 ditambah 180 ditambah 1,2 totalnya adalah 1.800 US dollar gitu ya. Seperti itu. Ini baru soal ya. Nah, di sini informasi yang selanjutnya adalah ukuran aktivitas ya. Nah, tadi kan ada 3 ya aktivitas itu ya. Jadi jumlah setup, jam mesin, jam tenaga kerja langsung. Ini untuk model deluxe perkiraan aktivitasnya adalah 50, sedangkan reguler 100. Jam mesinnya 12.000, model regulernya adalah 0. Jam tenaga kerja langsung di sini 9.000, model reguler adalah 27.000. Ya, seperti itu. Nah, untuk total, ya ini tinggal ditotalkan saja Widyaningsih ya. 50 ditambah 100, 150, 12 tambah 0, 12.000, jam tenaga kerja langsung adalah 9.000 tambah 27, berarti 36. Itu ya. Ini adalah terkait dengan perkiraan aktivitasnya ya. Nah, sekarang diminta kita mengasumsikan bahwa perusahaan tetap menggunakan jam kerja langsung sehingga dasar perhitungan atau penentuan cost overhead pada produk. Kemudian kita diminta untuk menghitung tarif overhead yang ditentukan di muka. Baru kita menghitung cost per unit untuk masing-masing model. Kemudian asumsikan perusahaan menentukan untuk menggunakan activity based costing untuk menentukan cost overhead pabrik. Ya, kemudian hitung overhead yang ditentukan di muka untuk masing-masing pool biaya aktivitas. Baru tentukan jumlah cost overhead pabrik dibebankan untuk masing-masing model dengan menggunakan sistem ABC. Yang terakhir, hitunglah cost produk per unit untuk masing-masing model. Ini ya. Nah, ini kalau Ibu di Excel-kan saja ya supaya Anda tidak pusing. Nanti kan di situ ada rumusnya ya. Ini Ibu Excel-kan. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, ini kan, nah di Excel ini kan ada rumusnya ya. Kelihatan ini di Nurbayanti. Kelihatan ya. Nah, yang pertama, nah ini angka-angka ini nanti saudara bisa lihat di soal lagi ya. Ini misalkan 1930 dari mana? Ini dari yang tadi soal Ibu berikan ya. Nih ya, kita kembali ke soal ya. Oh, ini nilainya beda ya. Bukan 1.800.000. Oh, ini dengan soal yang berbeda ya. Berarti Ibu bahasnya di sini saja ya. Nah, ini saja. Jadi yang pertama, kita hitung jam kerja langsung. Sebentar ya. Jam kerja langsung. Sebentar ya. Ini supaya Anda enak saja melihatnya. Ntar bingung ya, ini dari mana. Oke, berarti ini dengan soal yang berbeda. Oke. Berarti Ibu bahas yang di PPT saja. Oke, ini ya. Jadi total estimasi cost overhead ini dari mana? Ya, Anda lihat di soal yang sebelumnya. 1.800.000. Ini ya, total cost overhead-nya ya. Kemudian berapa total jam kerja langsung? Ini 9.000 ditambah 27. 9.000 ditambah 27. Ini ya. Ya Dini ya. Jam tenaga kerja langsung tuh 9.000 ditambah 27 berarti hasilnya adalah 36.000. Ya. Ini ya. Total jam tenaga kerja langsung berarti 9.000 ditambah 27.000 hasilnya adalah 36.000 jam kerja langsung ya.
Ya, kita lanjutkan. Nah, baru total overhead per jam kerja langsung itu adalah ini. 1.800.000 dibagi ini ya 36.000 per jam. Hasilnya adalah 50 jam kerja langsung. Jadi 50 ini adalah 1.800.000 dibagi 36 ya. Nah, kemudian yang kedua kita hitung nih total cost produk per unit. Yang kedua ya. Nah, ini ada dua model ya, model deluxe dan model reguler ya. Nah, saudara bisa lihat di sini kos bahan baku 72 sama 50 dari mana? Kita lihat ya, 72 dan 50 dari mana? Dari soal ya. 72 dan 50. Ini ya, saudara ya. 72 dan 50. Ya, Dini ya. Ini 72 dan 50 ya, Bedianingsih ya dari sini. Model deluxe memerlukan 72 US dollar bahan langsung per unit, gitu kan. Dan 50 bahan langsung ini adalah untuk yang reguler, sehingga di sini ini berarti kos bahan baku 72 dan 50. Nah, kita hitung kos tenaga kerja langsung berarti 10 dikali 1,8 dari mana? Dari sini. Ini yang 1.800.000 di sini ya. Tadi Dini masih bingung. Nah, sekarang kita nyari dia yang 1.800.000. Yang 9.000 itu dari sini. Ini kan? Ya. Nah, sekarang tinggal yang 72 sama 50. Ini dari sini. Ini 72 dan 50 ya, Widyaningsih ya. Nah, sekarang kita hitung. Kos tenaga kerja langsung 10 kali 1,8 dari mana, Bu? Dari sini, 10 dan 1,8. Ini 10 per jam. Ya, ya Widyaningsih, paham ya? Berarti 10 dikali 1,8 dan 10 dikali 0,9. Kita lihat di sini. Tuh, ya kan? Kos tenaga kerja langsung berarti 10 dikali 1,8 dan 10 dikali 0,9 untuk yang reguler. 10 dikali 1,8 itu 18. 10 dikali 0,9 itu 9. Gitu ya. Nah, sekarang cost overhead pabrik 50. 50 dari mana? Ini 50 ya, 50 dikali 1,8, 50 dikali 0,9. 1,8 sama 0,9-nya dari sini. Ini ya, 1,8 dan 0,9. Gitu kan? Nah, 50-nya ini 50 ya, 50. Mohon maaf, ini dari sini ya, 50. 50 dikali 1,8, 50 dikali 0,9. 50 kali 0,9, 45. Bener nggak? Dini Nurbayanti, bisa dicek ya. Misalnya saya cek 50 ya, 50 dikali 0,9, 45 ya, betul. Nah, baru total cost produk per unit ya, berarti kita lihat di sini tambah 72 ditambah 18 ditambah 90 ditambah 180 ya Widyaningsih, maaf, 72 ditambah 18 ditambah 90 hasilnya 180 ya. Jadi total cost produk per unitnya tuh dari cost bahan baku ditambahkan semua nih sampai cost overhead pabrik. Nah, untuk yang reguler juga sama. 50 ditambah 9 ditambah 45 tuh hasilnya 104. Ibu cek ya. 50 ditambah 9 ditambah 45 104. Itu ya Widyaningsih ya. Paham ya Widyaningsih ya? Oke, lanjut. Ini baru yang B. Nah, sekarang yang 2A. Ini nanti Ibu tugaskan ke Anda ya untuk mengerjakan ulang apa yang Ibu sampaikan. Yang 2A itu adalah tarif overhead untuk masing-masing pool biaya aktivitas ya. Yang pertama kita bikin slide di depan, pool biaya aktivitas cost, ya. Kemudian estimasi aktivitas overhead, estimasi cost overhead ya, aktivitas overhead, kemudian tarif overhead diharapkan. Ini di sini
Untuk yang A, ini yang B, ini yang C. Tarif ini ke sini ya, terlalu ke bawah ya, Widyaningsih. Jadi tarif overhead diharapkan itu ini C, ini teh harusnya kegeser ke sini. Ini karena PPT-nya nggak benar ya, jadi ini harusnya ke sini. Jadi si C ini adalah tarif overhead diharapkan. Tarif overhead diharapkan itu rumusnya A dibagi B. Berarti estimasi dibagi dengan aktivitas. Ya, sekarang kita lihat. Setup mesin 2.400.000 per setup mesin. Nah, di sini kita lihat ya, dengan estimasi cost-nya adalah 360.000. Kita lihat ya, 360.000 dari mana? Ini ya, 360.000 ya. 360.000 US dollar. Aktivitasnya 150 setup. 150 dari mana? Kita lihat di sini. Ini. Jumlah setupnya ya, 150. Oke. Berarti ini dari mana? 12.000 jam mesin. Ini. Ini ya, 12.000 jam mesin. Oke. Berarti 1.200.000 pabrik kerja langsung ini adalah 1.260.000. Kemudian aktivitasnya adalah 36.000 jam kerja langsung. Ini ditotalkan ya. Ini ditotalkan nih sama dengan ini ya. Nah, ini 9.000 ditotalkan dengan 27 berarti 36.000. Ya, 36.000 jam kerja langsung dari sini. Ini ya. Jam tenaga kerja langsung totalnya adalah 36.000. Gitu ya, Dini ya. Tuh. Nih. Ya, kemudian di sini total overhead diharapkan adalah per 35 dari mana? Ini dari sini teman-teman. Dari 1.260.000 dibagi 36.000 jam kerja langsung. Widyaningsih ya. Hasilnya adalah 35. Ini adalah total tarif overhead diharapkan. Tarif overhead diharapkan itu hasilnya adalah dari A dibagi B. A-nya 1.260.000, B-nya 36 juta. Jadi ini adalah 36.000 ya. 1.260.000 dibagi 36.000 hasilnya adalah 35 per jam. Oke, paham ya? Nah, baru yang ini ya, menggunakan sistem. Oke ya, Ibu bisa kelihatan di sini ya. Ini nggak kelihatan ya, harus jangan di slideshow sebentar ya. Nah, sekarang tinggal ini teman-teman ya. Tinggal cost overhead pabrik dibebankan untuk masing-masing model dengan menggunakan sistem ABC. Kita lihat di sini ya, model Deluxe. Ya, pertama model Deluxe baru reguler ya. Nah, model Deluxe di sini ada tabel ya, Anda bikin tabel di sebelah sheet pertama pemicu aktivitas per unit. Tarif overhead cost ditentukan di muka, dan sheet yang ketiga jumlah aktivitas, sheet selanjutnya adalah cost overhead, dan di sini adalah total cost overhead per unit. Nih, unitnya teh ke bawah ke sini, harusnya di sini ya, Widyaningsih. Ini adalah A, jumlah aktivitas adalah B, baru di sini total overhead adalah A dikali B. Jadi A dikali B berapa? Kita lihat ya di sini ya. Baru yang D-nya ini ya, A dikali B untuk cost overhead. Cost overhead total ini berarti per unit berarti
nilai cost overhead dibagi dengan 5.000 ya untuk yang aktivitas ya dari model Deluxe. Kalau yang model reguler itu adalah dibaginya 30.000. Anda lihat aja di sini dapatnya dari mana, lihat aja di soal ya. Kita lihat di sini Widyaningsih setup mesin 2.400.000 per setup mesin, proses khusus 15 jam per mesin, pabrik umum 35. Lihat aja di sini. Ini ya. 35 ya. Jumlah aktivitas 50, 12.000 sama 9.000. Lihat aja di sini jumlah aktivitas. Ini ya. Berapa? 50, 12.000. Ini model Deluxe ya. Widyaningsih ya. 50 di 12.000, 9.000. Berarti kalau yang reguler 100, 0, dan 27.000. Ini kan 50, 12.000, dan 9.000. Nah, si cost overhead ini tinggal dikalikan saja. 2.400.000 kali 50. Bentar ya Ibu cek. Kali 50. Nah, ini kan hasilnya 120.000. Jadi 2.400.000 dikali 50, 120.000. Nah, baru ini 24. Nah, 24-nya itu adalah ini ya. Dibagi 5.000. Ini hasil yang ini cost overhead ini adalah poin C. D sama dengan C dibagi 5.000. Hasil C kan 120.000 ya, dibagi dengan 5.000. Dan 5.000-nya udah diketahui ya Widyaningsih ya. Berarti 120.000 dibagi 5.000 hasilnya 24. 180.000 ya kan? Dibagi dengan 5.000 hasilnya 36. 315 dibagi dengan 5.000 hasilnya 63. Ya, sehingga di sini cost overhead total per unit ya ini ya 24, 36, dan 63. Gitu ya. Seperti itu. Itu kalau yang model Deluxe. Nah, kalau yang model reguler bagaimana, Bu? Sama ya, hanya di sini diketahuinya adalah C-nya adalah 30.000. Sama ke bawahnya juga 2.400.000 per setup mesin, jumlah aktivitas adalah 100. 100 dari mana? Itu ya. Ini dari sini ya. 100 kan ini. Ya. Nah, jadi ini 100. Nah, kemudian 100 dikali 2.400.000 hasilnya 240.000. 240.000 dibagi 30.000 hasilnya adalah 8. Gitu ya, seperti itu. Paham ya Widyaningsih ya? Oke. Kemudian baru menghitung cost produk per unit untuk masing-masing model. Kita lihat di sini untuk yang model Deluxe 72, 18, dan 123. Kalian nanti bisa cek hitungan yang selanjutnya ya. Jadi di sini 72, 18, 123. Totalnya berarti ini ya totalnya ya 213. Nah, reguler 50, 9 itu adalah dari 10 dikali 0,9 hasilnya adalah 9. Ya. Cost overhead pabrik adalah 39,5 sehingga totalnya adalah 50 tambah 9 tambah 39,5 hasilnya adalah 98,5. Gitu ya Widyaningsih ya, bisa dipahami ya. Nanti silakan dengan soal yang sama Anda kerjakan di Excel tapi ya kemudian nanti Anda kirimkan di Google Classroom.
gitu ya, untuk perusahaan manufaktur. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke perusahaan jasa. Sekarang kita ke perusahaan jasa. Bagaimana teman-teman perusahaan kita menerapkan perhitungan HPP di perusahaan jasa? Kan kita tahu ya, biasanya di perusahaan manufaktur, ini perusahaan jasa. Oke, lihat di sini ya untuk perusahaan jasa. Oke, siap ya untuk menerima informasi dari Ibu. Bagaimana penerapan di perusahaan jasa? Kita lihat. Jasa perhotelan. Jasa perhotelan kan termasuk dalam kategori jasa ya, Widyaningsih ya, jasa perhotelan. Kan kita nyewain ya, jasa perhotelan kan masuk perusahaan jasa juga. Nah, di sini si Hotel New Garden Lombok ceritanya nama hotelnya ya, dia itu ada 3 tipe kamar. Superior, Deluxe, dan Suite. Dan di sini ada informasi jumlah kamar yang tersedia untuk dijual. Dijual tuh maksudnya tuh disewain gitu ya, Widyaningsih, disewain di ya ada apa namanya? Ada 36. Superiornya 13, Deluxe 15, Suite 8. Jumlah kamar nih. Jadi ada 3 bulan yang diinformasikan di dalam soal. Jadi ada di Juni 2017, Juli 2017, dan juga Agustus 2017 ya. Itu jumlah kamar yang tersedia untuk dijual. Sedangkan jumlah hari tamu menginap. Nah ini jumlah hari tamu menginap itu sampai Juni sampai dengan Agustus. Ini ada 3 bulan kan? Juni, Juli, dan Agustus. Nah ini disampaikan atau diinformasikan di soal itu dia ada 3 tipe atau 3 model. 3 tipe kamar. Superior, Deluxe, dan Suite. Nah ini jumlahnya sekian. Ini jumlah tuh maksudnya tuh jumlah hari tamu menginap dalam 1 bulan untuk 3 tipe kamar. Jadi 388 tambah 290 tambah 85 hasilnya tuh segini. Itu ya, paham ya? Itu. Jadi berarti ada jumlah hari tamu yang menginap berarti ada 763 orang untuk 3 tipe kamar. Gitu ya, seperti itu. Ini baru soalnya. Nah, informasi selanjutnya ternyata si hotel tersebut sudah menghitung harga pokok. Jadi dia udah punya nilai atau angka untuk nilai harga pokok kamar hotelnya itu berapa. Nah ini kalau yang superior dia adalah 400.000 per harinya ya. Deluxe 500, Suite 650. Hanya ada tiga model ini, 3 tipe ini. Kemudian ada informasi penentuan cost driver. Nah, di sini untuk aktivitasnya ada 10 aktivitas. Yang pertama, aktivitas penginapan sampai dengan pemeliharaan dan perawatan. Nah, ini berdasarkan level aktivitas, si aktivitas penginapan sudah masuk unit level. Aktivitas laundry unit level, kecuali aktivitas penyusutan itu adalah facility level. Pemasaran produk level, pemeliharaan dan perawatan adalah facility level, sisanya adalah unit level untuk level aktivitas. Untuk cost drivernya, contoh untuk yang aktivitas penginapan, dia berdasarkan jumlah kamar terjual. Jadi cost drivernya tuh dihitung berdasarkan jumlah kamar terjual, dan seterusnya. Yang terakhir, pemeliharaan dan perawatan itu dilihatnya dari luas lantai. Berapa sih luas yang dia lakukan pemeliharaan dan perawatan, gitu ya. Jadi berdasarkan luas lantai. Ini masih diketahui ya. Pertanyaannya, kita diminta membuat perbandingan harga pokok kamar per hari menurut hotel dan menurut activity based costing system. Kalau menurut hotel kan sudah ditetapkan ya Dini ya ini. Ini kan yang ditetapkan 6.000, 4.000, 400.000, 500.000, dan 650. Untuk yang selanjutnya, kita diminta menghitung dengan ABC dibandingkan dengan harga pokok yang sudah dihitung oleh hotel tersebut. Ini lihat penyelesaiannya. Jadi kalau dari tabel tadi kita lihat ya,
Jadi di sini yang pertama kita tentukan tarif kelompok per unit. Jadi ini ya, poin pertama kita tetapkan tarif kelompok per unit. Nah, tentu ini bisa kita lakukan setelah kita mengidentifikasi cost driver-nya berapa. Jadi yang pertama adalah kita identifikasi cost driver-nya, baru kita tentukan cost pool rate dengan cost driver. Nah, tarif kelompok merupakan tarif biaya overhead per unit cost driver yang dihitung untuk sekelompok aktivitas. Nah, rumusnya ini, rumus tarif per unit cost driver itu sama dengan jumlah aktivitasnya berapa dibagi dengan cost driver. Ini rumusnya untuk mencari total tarif per unit cost driver. Oke, kita lihat dan kita tentunya akan menghitung tarif per unit cost driver terlebih dahulu untuk yang bulan Juni. Kan ada 3 bulan ya, Juni, Juli, dan Agustus. Kita hitung dulu yang Juni. Ini angka dari mana, Bu? Ya, kita lihat di sini. Ini mah diketahui ya, Dini ya, 43065. Kalau enggak ada emang udah diketahui ya dari informasinya bahwa nilainya adalah 43 sekian. Ya kan? Nah, ini sudah diketahui ya. 43 43065 315. Cost drivernya dari mana? 763. Saudara lihat di sini. Nih, 763 616 557. 763 ya. Untuk cost pool yang kedua 1526 1526 1526. Oh, diketahui ya ini ya. 1080, 856 dan 4608. Nah, baru tarif per unit ini adalah 43 dibagi 763. Hasilnya adalah 3656 442 dan seterusnya sama ya Dini ya. Ini dibagi ini ketemunya ini, dibagi ini ketemunya ini. Ini dibagi ini ketemunya 23189. Oke. Baru kita hitung tarif unit cost driver. 557 114 116 856 4608 cost drivernya. Ini sudah diketahui ya. Kemudian cost pool yang kedua 33420, cost drivernya 1114, berarti 33420 dibagi 1114, hasilnya ada 30.000, sama ya sampai ke bawah ya Gina ya. Di ini 101 dibagi 4608, hasilnya ada 2197. Nah, baru kita hitung pembebanan biaya produk ke produk dan jasa menggunakan tarif cost driver dan ukuran aktivitas. Saudara bisa lihat di sini ya, BOP dibebankan. BOP dibebankan ini rumusnya adalah tarif kelompok X unit, tarif kelompok dikali X, dikali unit cost driver yang digunakan. 56442, 30.000, 11.900. 56442 ini 30.000, 11.900, dan juga 81385. Cost pool 23189. Ini ya, ini tinggal disalin saja. Cost drivernya dari mana?
Kelihatan ya? Ini ya, dibagi ya. Udah ini. Nah, ini cost drivernya tadi sudah yang bulan Juli. Ini yang bulan Agustus. Nah, tinggal ini. Cost drivernya. Ini tarif cost poolnya 56442 dikali 388 hasilnya 19 sekian. Dan seterusnya sampai 53. 23189 dikali dengan 2304. Ini ditotalkan 19 sampai dengan 53 hasilnya 136. Jumlah kamar terjual ini dibagi dengan ini hasilnya adalah 352.799. Gitu ya, Dini ya. Oke. Yang bulan Juni ini bukan bulan Juli ya. Cost pool 56442, cost drivernya 585, 170 sampai 399 ini dikalikan masing-masing baru ditotalkan 53990. Jumlah kamar terjual 85. 85. Ini ya 85. Ini ya. 85. Nanti saudara bisa ngeliat lagi. Ini ya. Total kamar ditotalkan 16 tambah 17 tambah 5 tambah 39 tambah 4 122. Ini untuk yang di look per hari. Baru jumlah kamar terjual 290 berarti harga pokok kamar deluxe adalah ini dibagi ini hasilnya adalah 423.064. Itu ya. Ini. Oke, selanjutnya adalah yang deluxe ini suite ya. Suite ini untuk yang bulan Juni ya. Ini 564 sama cost drivernya 85, 170 ini 56442 dikalikan 85 hasilnya 4.797. 4797 ditotalkan sampai ke 9252411 hasilnya adalah 53990 sekian. Jumlah kamar terjual adalah 85 sehingga harga pokok kamar suite berarti ini dibagi dengan ini yaitu 635179. Gitu ya, Gina ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini adalah sistem ABC ya. Bagaimana kita menerapkan ABC di perusahaan jasa. Gitu ya. Seperti itu. Oke, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak, Bu. Bu.